Oke, halo teman-teman semua. Untuk video kali ini aku mau membahas materi problem 8, share transaction bagi kalian yang mungkin gak masuk KP atau yang belum paham terkait pembahasan share transaction. Untuk problem 8 ini bedanya sama problem 5 yang kita bahas di kelas itu, kalau problem 5 itu lebih gampang karena transaksinya yang udah diketahui harga pasarnya, jadi kalian tinggal masukin, dan mostly share premiumnya itu adalah selisih dari cash dan share capital. Nah, kalau yang ini kebanyakan kita ngitung sendiri gitu. Nah, kita langsung masuk aja. Untuk Iceberg Corporation merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan boneka. Berikut struktur modal perusahaan. Gini, ada statement of financial position parsial yang cuma menyediakan data equity, ya, terus ada dari share capital sampai dengan treasury share. Untuk treasury share ini sifatnya kontra equity, bersifat mengurangi equity, ya, jadi dia less gitu. Nah, untuk hal pertama yang perlu kalian buat adalah informasi ini nih, saldo awal. Saldo awal di sini maksudnya adalah saldo awal nih, share di sini adalah lembar sahamnya ya. Share itu lembar saham. Berarti untuk preference, masing-masing preference, ordinary dan treasury gitu. Nah, berarti untuk preference itu kita punya lembar saham di awal tahun, di awal bulan Maret, atau di awal bulan Maret itu adalah sebanyak 1.150.000 gitu. Nah, untuk yang ordinary dia punya lembar sebanyak 3.500.000. Nah, jadi ini untuk treasury-nya juga dia punya lembar 220.000 gitu. Nah, untuk parnya diketahuin par preference, par ordinary, dan untuk treasury cost. Jadi untuk dua ini par, untuk satunya cost namanya gitu. Sekarang kita mau masuk ke jurnal. Ya, langsung masuk ke jurnal aja. Di sini dibilang untuk 1 Maret menerbitkan 200.000 lembar saham istimewa atau preference ya, dan 4.000 lembar saham biasa. Harga pasar per lembar saham istimewa dan saham biasa berturut-turut sebesar 82 dan 50. Ini adalah harga pasar per lembarnya ya. Nah, sekarang berarti di tanggal 1 Maret itu yang diterbitin adalah langsung dua saham, yaitu saham preference dan saham preference dan saham ordinary atau saham biasa. Nah, kalau kayak gitu kita perlu membuat jurnal penerbitan saham untuk dua saham tersebut. Nah, kita lihat nih, parnya si capital preference 80 dan parnya si capital ordinary itu 50. Nah, kalau kalian lihat di sini harga pasarnya si saham biasa itu 50 sama dengan parnya, jadi sama harga pasar dengan par. Akibatnya apa kalau misalnya harga pasar dan par itu sama? Akibatnya nggak ada yang namanya share premium preference. Jadi nggak ada share premium itu diibaratkan sebagai keuntungan kalau misalnya dia muncul di sisi kredit, dan diibaratkan sebagai kerugian kalau misalnya dia muncul di sisi debit gitu. Karena di penerbitan saham itu nggak ada yang namanya gain or loss. Nah, untuk akun share premium lah yang menjadi wakil dari akun dari gain or loss itu gitu. Nah, berarti untuk yang saham biasa atau ordinary dia nggak punya itu ya, nggak punya share premium. Nah, sekarang berarti akunnya apa aja? Akunnya ada cash ini. Nah, terus yang perlu kalian lihat nih ketika si preference atau ordinary-nya ini, share premium preference atau ordinary-nya ini dia yang dihasilkan untung apa rugi. Nah, lihatnya dari membandingkan harga pasar dan harga par. Ketika harga pasarnya itu lebih besar daripada harga par, yang terjadi pasti adalah keuntungan atau share premiumnya di sisi kredit. Kita bandingin dulu nih, untuk saham biasa kan dia tadi parnya sama dengan harga pasar kan, berarti tidak ada share premium. Nah, sekarang kita lihat yang istimewa atau preference, dia 82 pasarnya, lebih gede daripada parnya. Jadinya dia yang terjadi adalah share premium di sisi kredit, atau kita membukukan keuntungan gitu. Nah, berarti yang udah ketahuan akunnya apa di sisi kredit. Nah, berarti kan share premium preference, share capital preference, sama share capital ordinary. Nggak ada tuh share premium ordinary karena
parnya itu sama kayak harga pasar gitu. Nah sekarang kita isi satu-satu. Untuk capital sama, untuk kedua capital ini pakai harga par ya, pakai harga par masing-masing. Yang diterbitin berapa? Kalau untuk istimewa 200.000, untuk biasa 400.000. Berarti kalau yang capital itu adalah 20. Sebelum itu kita perubahan harga ininya dulu, perubahan harga share, perubahan share-nya. Nah setiap kali kalian mau bikin jurnal harus di notes nambah berapa nih ordinary sama preference-nya atas penerbitan di tanggal tersebut. Di tanggal 1 Maret kita ini menerbitkan 2 saham, preference dan ordinary. Di sini dibilang nerbitin saham ordinary-nya 400.000, berarti nambah saham ordinary 400.000 dan preference nambah 200.000 gitu ya. Nah, berarti untuk capital ordinary-nya 50 par, kan ini karena akun capital, 50 par dikali sama terbitan saham ordinary 400.000, didapat hasilnya adalah 20 juta. Dan untuk preference-nya itu 200.000 lembar dikali sama parnya si preference 80, hasilnya adalah 16 juta. Nah, untuk premium preference caranya, kalau misalnya kita biasa di problem 5 itu kan kita nyarinya selisih ya, selisih antara yang capital preference sama cash. Tapi berhubung di sini kita harus mencari, cara mencarinya itu adalah selisih dari harga pasar dikurang selisih dari dikurang harga parnya dikali sama berapa lembar yang diterbitin gitu. Untuk share premium ordinary nanti pun kalau misalnya ada di sisi kredit, cara nyarinya sama, harga pasar dikurang harga par dikali sama berapa lembar yang diterbitin gitu. Nanti dapat hasilnya 400.000. Terus untuk cashnya tinggal nominalnya adalah sumnya atau penjumlahan dari 3 akun di kredit, hasilnya 36.400.000 gitu. Oke, 1 Maret udah clear. Sekarang kita masuk ke 5 Maret. 5 Maret di sini dibilang membeli kembali saham biasa yang beredar. Nah, membeli kembali saham biasa yang beredar, kalau gitu berarti artinya adalah pembelian dari treasury share gitu. Nah, untuk pembelian kembali treasury share, jurnalnya adalah ini ya, nambah treasury share di sisi debit dan cash berkurang di sisi kredit. Jadi treasury share itu ketika ada penambahan, normalnya di sisi debit. Jadi perusahaan tetap ngeluarin cash walaupun si perusahaan ini membeli saham biasanya punya perusahaan itu sendiri gitu. Nah, kita notes dulu perubahan share-nya, penambahan. Jadi ketika ada pembelian kembali saham biasa, treasury share kita nambah, karena kan yang dibeli adalah treasury share, berarti treasury share nambah sebesar berapa? 120.000 lembar. Untuk cost-nya jangan lupa di notes. Terus kalau kalian mau, di samping sini kalian boleh tuh bikin notes juga. Kenapa bikin notes? Karena kan di sini metodenya FIFO ya, saham treasury menggunakan metode FIFO. Jadi nanti yang pertama kali masuk treasury share yang ini, nanti yang pertama kali dijual gitu. Nah, udah aku jelasin juga pernah di kelas apa maksud dari FIFO. Jadi di sini kalian perlu notes, sebenarnya opsional sih. Nah, ini untuk mempermudah nih aku kasih notes. Berarti per tanggal kita punya 2 kelompok treasury gitu ya. Kenapa aku giniin? Karena untuk masing-masing treasury yang di sini, ini yang emang udah miliknya perusahaan, di sini sama yang tadi barusan dibeli sama perusahaan itu costnya beda. Jadi perlu kita notes gitu. Nah, berarti ada berapa untuk treasury yang harganya 48 punya 220.000 gitu ya. Terus untuk treasury yang harganya 50 itu kita punya berapa lembar? 120.000 lembar gitu ya, biar kalian nggak bingung gini. Nah, sekarang kita masuk deh ke angkanya di sini. Kalau angka untuk pembelian treasury share sih gampang ya. Jadi tinggal berapa harganya yang dibeli dikali sama lembarnya.
Jadi tinggal berarti hasilnya adalah treasury share 120.000 lembar dikali cost-nya. Untuk cost per lembarnya adalah Rp50, dapat 6 juta. Nah, ini untuk notes yang di sini buat apa? Nanti buat kita pegangan ketika mau menjual gitu. Menjual treasury share. Karena kita masuk dulu ke transaksi tanggal 8 ya. 8 Maret. Jadi dibilang membayar jasa desain 8 juta dengan menerbitkan 150.000 lembar saham biasa. Nah, untuk jasa desain di sini apa? Di sini maksudnya adalah organization expense. Organization expense itu nanti di sini dibilang dia bayar jasa desain tapi dia ngasih orang yang memberikan jasa desain itu bukan duit tapi adalah saham biasa. Saham biasa sebanyak 150.000 lembar gitu. Jadi akun yang terjadi apa? Yang terjadi adalah organization expense, share capital ordinary. Terus di sini adalah nanti selisihnya share premium ordinary. Sebenarnya ini nanti untuk di debit atau di kreditnya kita lihat selisihnya aja ya. Jadi aku nggak munculin dulu untuk share premiumnya. Kita masukin dulu untuk nominal organization expense itu 8 juta, ya kan? Terus untuk capital ordinary-nya adalah pakai harga par seperti biasa. Oke, untuk kita notes dulu aja ya, kita perubahannya ini harusnya sebelum kita masuk ke angka kita udah bikin perubahannya, sorry. Nah, untuk perubahannya apa? Ordinary-nya nambah sebanyak 150.000 lembar di sini ya, udah ada di soal. Nah, baru share capital ordinary-nya kita 150.000 dikali sama parnya. Parnya berapa? 50 rupiah. Jadi 50 kali 150.000 dapat 7.500.000. Nah, baru kelihatan tuh selisihnya. Selisihnya itu adalah di kredit. Jadi kalian perlu menambahkan di kredit untuk bisa balance 7.500-nya share premium ordinary. Kalau gitu kan berarti menghasilkan share premium ordinary yang di sisi kredit sebesar 500.000. Nah, kalau kayak gini secara tidak langsung terjadi keuntungan penerbitan saham sebesar 500.000 gitu. Kita masuk ke 11 Maret ya. Dia bilang menerbitkan saham istimewa sebanyak 100.000 lembar. Atas transaksi ini menyebabkan share premium preference bertambah 2 lembar, Rp 2 rupiah per lembar. Nah, kan agak beda sama problem yang kita bahas kemarin-kemarin ya. Jadi dibilang ada penerbitan saham istimewa. Tapi atas transaksi ini yang udah diketahui duluan adalah si share premium preference. Berarti kan kita kalau akunnya dulu nih, oh enggak, ini dulu deh, notes-nya dulu. Berarti nambah preference-nya sebanyak 100.000 lembar ya kan. Nah, terus apalagi akunnya, berarti kan kita nambah cash ya kan. Terus udah pasti kita share capital preference-nya nambah. Di sini dibilang menyebabkan share premium preference bertambah. Kalau share premium preference bertambah, kan si share premium preference itu normalnya di sisi kredit ya kan, karena share premium preference itu ibaratnya adalah keuntungan gitu. Jadi keuntungannya kalau bertambah itu pasti di sisi kredit ya. Nambahnya sebesar 2 rupiah per lembar. Yang bisa kita isi duluan apa? Akun apa? Udah pasti share capital preference karena dia ngisinya pakai harga par, lebih gampang. Jadi kita isiin dulu. Berarti par dikali sama lembarnya. Parnya adalah 80 dikali lembarnya 100.000. Untuk premium preference-nya di sini diketahuin dia nambah 2 per lembar. Berarti 2 dikali sama lembarnya dapat 200.000. Nah, untuk cash-nya lah yang kita isi terakhiran. Tinggal dijumlahin antara kredit jadi dapat 8.200.000 seperti itu ya. Nah, berarti untuk yang transaksi 11 Maret oke ya, udah selesai. Sekarang kita masuk ke transaksi yang 13 Maret. Nah, di sini dibilang memperoleh uang sebesar 15 juta atas penjualan saham treasury. Dari penjualan saham treasury, penjualan berarti sebelum kita masuk ke jurnal, treasury-nya kita berkurang di sisi treasury kita akan berkurang. Nah, ini berkurangnya nanti dulu treasury kita berkurang gitu ya. Nah, untuk treasury kita berkurang sebesarnya berapa? Sebesarnya adalah sebanyak 300.000 lembar. Jurnal yang terjadi apa? Cash kita nambah, kan? Karena kita dapat uang ketika kita menjual treasury. Terus treasury kita berkurang di sisi apa nih namanya? Di sisi kredit. Sorry, ngeblank. Nah, habis itu di tengah-tengahnya inilah yang menjadi selisih antara si cash dan treasury. Nah, apa dulu nih yang bisa kita isi dari si
jurnal ini. Yang pertama nih udah jelas nih, dengan memperoleh 15 juta, berarti cash yang kita peroleh 15 juta. Nah, untuk treasury share-nya kan kita pakai angka cost ya, tapi kita lihat dulu, kita menjualnya 300.000 lembar. Tadi per tanggal 5 Maret kita punya dua kelompok treasury. Yang pertama 220.000 lembar, yang kedua 120.000 lembar, ya kan? Nah, tadi di sini prinsipnya itu adalah saham treasury menggunakan metode FIFO. Nah, jadi untuk yang pertama kali berada di perusahaan yang mana? Saham yang ini dong, yang si treasury share harganya Rp48. Nah, berarti dia harus keluar duluan. Ketika kita mau menjual 300.000 lembar, nah berarti kita ngambil 220.000 lembar dari sini, habis nih 220.000 lembar, baru 80.000 lembarnya kita ambil dari yang saham treasury senilai 50. Jadi mix ya, mix. Nah, yang dijual adalah nih 220.000 dari sini ditambah 80.000 dari sini. Gitu. Jadi total nanti tetap 300.000, cuman cost-nya itu berbeda-beda. Nah, jadi sehingga perhitungannya adalah nih. Di sini kalau kalian lihat di formula barnya, si 220.000 H26 nih dikali sama 48 nih, 48 untuk treasury yang pertama. Jadi habis nih treasury share yang di statement of financial position parsial di awal periode itu habis karena udah dipakai semua untuk dijual. Nah, sisanya itu baru kita pakai treasury share yang dari tanggal 5 Maret. Sebanyak berapa? Sebanyak sisanya 80.000 dikali sama 50.000 cost-nya. Ini tadi kan di sini ada bilang cost-nya 50.000. Dapatlah nanti 14.360.000. Nah, kalau gini kan ketahuan nih selisihnya itu di sisi mana? Di sisi kredit dong, karena lebih gede di sisi debit, maka kita harus balancein di sisi kredit. Senilainya selisihnya aja 440.000. Nah, sekarang kita kasih notes. Ini. Kita kasih notes yang sama persis kayak gini. Formatnya. Nah, jadi per tanggal berapa? Per tanggal 13 Maret kita punya satu kelompok treasury doang. Kelompok treasury-nya yang nilainya 50. Berapa sisanya? Berapa lembar? Tadi 120.000 udah kepake 80.000 lembar, berarti sisa 40.000 lembar gitu. Itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke 16 Maret. Kita lihat dulu ini udah. Sekarang kita masuk ke transaksi 16 Maret. Mengeluarkan uang tunai sebesar 10 juta dan menerbitkan 30.000 lembar saham istimewa untuk memperoleh peralatan. Harga pasar saham istimewa adalah sebesar 90 rupiah per lembar. Nah, ini maksudnya gimana? Maksudnya si perusahaan mau memperoleh peralatan. Caranya ada dua, dengan bayar 10 juta dan dengan menerbitkan saham istimewa 30.000 lembar. Gitu ya. Berarti sebelum itu kita mau notes dulu. Atas transaksi 16 Maret terjadi penerbitan saham preference sebanyak 30.000 lembar. Ya kan? 30.000 lembar. Nah, kalau gitu berarti jurnalnya apa? Jurnalnya kita mau nambah peralatan equipment dengan menerbitkan saham istimewa. Ya, kita mau menerbitkan saham istimewa atau preference share. Berarti yang pertama adalah preference share di sisi kredit. Nah, gitu ya. Nah, tapi dia juga dengan mengeluarkan uang tunai. Nah, jadi dia beli pakai saham doang nggak cukup nih, dia harus nambah uang tunai sebesar 10 juta gitu. Nah, kita juga perlu tahu share premiumnya itu munculnya di sisi kredit apa debit. Caranya gimana? Dengan membandingkan harga pasar dengan harga par. Harga pasarnya berapa? Harga pasar 90 lebih gede daripada parnya 80. Berarti yang terjadi adalah keuntungan dari penerbitan saham preference. Kalau keuntungan dibukukannya di sisi kredit gitu. Nah, sekarang kita isi dulu jurnal yang udah pasti diketahui angkanya. Kita ngeluarin cash 10 juta udah diketahui. Terus kita share capital preference pasti dari angka par, ya kan? Par dikali sama lembar yang diterbitin. Parnya itu adalah 80 dikali sama preference-nya itu 30. Didapat nanti hasilnya adalah 2.400.000. Nah, untuk premium preference-nya caranya adalah, jadi premium preference itu sebenarnya kalau misalnya kita di problem yang lalu kan tinggal selisih doang ya.
Nah, tapi sementara equipment kita di sini belum diketahui nih berapa nominalnya, sehingga kita nggak bisa selisih. Nah, kalau misalnya nggak bisa pakai selisih, ya berarti caranya adalah dengan selisihin dulu harga pasar dikurang sama harga par, 90 dikurang 80 dikali sama lembarnya. Ya sama kayak yang tadi nih, cara kita yang mana ya? Ini nih, 400.000 nih caranya sama. Pasar dikurang par dikali sama lembar yang diterbitin, dapat 300.000. Nah, barulah berarti equipment kita seharga berapa? Seharga, tinggal ditotalin aja. Di kredit 12.700.000 gitu ya. Kita lanjut ke tanggal 19 Maret. Di sini dibilang membeli kembali saham treasury share, saham biasa yang beredar dengan harga 52 lembar. Nah, ini agak susah nih. Kita nggak dikasih tahu berapa yang dibeli sama si perusahaan, tapi yang dikasih tahu adalah kalau misalnya kita beli, jumlah saham yang beredar atau outstanding share kita jadi 3.800.000 lembar. Nah, yang kita perlu apa dulu ya? Kita perlu jurnal dulu deh. Kalau misalnya kita ada membeli kembali saham, jurnal yang terjadi adalah treasury share pada cash, gitu ya. Untuk ininya kita belum bisa. Nominalnya kita belum bisa. Nominalnya belum bisa kita masukin. Sekarang kita perlu nyari outstanding sebelum transaksi 19 Maret. Ini udah diketahui, aku hapus dulu ya. Kita hapus deh, jangan dihapus, dihilangin dulu nih. Nah, dihilangin. Nah, kita perlu nyari outstanding sebelum 19 Maret. Kita gedein dulu deh. Gini ya. Nah, kenapa kita perlu nyari outstanding sebelum 19 Maret? Karena di soal dibilang begitu. Nih, jumlah saham yang beredar menjadi 3.800.000 lembar. Jadi ketika ada penerbitan, treasury share kita jadi 3.800.000. Nah, sekarang kita perlu nyari dulu outstanding share-nya sebelum 19 Maret. Nah, outstanding share itu cara nyarinya bagaimana? Outstanding share itu cara nyarinya adalah dari yang ordinary, nih, issued-nya si ordinary, ini tuh issued ya. Habis itu nih, kalau kalian lihat, issued-nya ordinary, habis itu dikurang sama treasury yang ada di sini, ditambah sama ketika ada penerbitan ordinary, habis itu dikurang ketika ada penambahan treasury. Kenapa dikurang ketika ada penambahan treasury? Karena yang pernah aku ajarkan di kelas, kalau misalnya issued itu persamaannya adalah outstanding ditambah treasury. Jadi ketika kalian membeli kembali saham treasury, yang artinya treasury-nya itu bertambah, itu akan mengurangi outstanding kalian gitu. Nah, berarti outstanding itu adalah 3.500.000 dikurang si treasury, ditambah ketika ada penerbitan ordinary, dikurang ketika ada pembelian saham treasury. Jadi kalau tambah ini dikurang, ditambah ordinary, ditambah nih ketika ada penjualan, karena kan outstandingnya bakal nambah lagi kan. Pokoknya yang treasury-nya kurang jadi tambah, yang treasury-nya tambah jadi kurang, gitu aja ya. Yang paling penting adalah kalian nggak boleh salah nih positif sama plusnya. Kalau kalian positif negatifnya di sini salah, ya berarti nanti pas ngitung outstanding share itu bakal salah gitu. Ya, jadi yang perlu kalian ketahuin adalah cara nyari outstandingnya gimana. Ya, cara nyari outstanding dan cara nyari issue tuh beda. Nanti kita cari lagi outstanding sama issue di sini ketika udah jurnal selesai. Nanti aku bakal jelasin juga cara nyari issue sama cara nyari outstanding tuh lebih susah nyari outstanding. Karena kalau nyari outstanding itu kita memakai angka treasury, sedangkan kalau nyari issue doang kita pakai angka dari penerbitan si ordinary doang. Gitu, harusnya sih gitu ya. Coba kita lihat. Nah, iya betul kayak gitu. Nah, sekarang outstanding nih tadi benar, dapat hasilnya adalah 4.010.000 lembar sebelum tanggal 19 Maret. Jadi per tanggal sebelum ada pembelian treasury share ini, outstanding kita 4.010.000. Caranya dari sini, saldo awal dikurang treasury share dulu. Kalau misalnya ada penerbitan ditambah, kalau misalnya ada plusnya treasury dikurang, kalau minusnya treasury ditambah, gitu aja ya. Sekarang kita masuk ke logika berpikirnya. Nih. Jadi outstanding kita sebelum ada akun jurnal ini,
adalah 4.010.000 lembar. Nah, kita bagi dua lagi. Nah, kan tadi aku bilang ketika ada pembelian kembali saham treasury, outstanding kita tuh bakal berkurang, ya, berkurang karena si treasury share yang diterbitkan itu akan mengurangi outstanding share gitu. Nah, di sini dibilang ketika ada penerbitan saham yang beredar atau outstandingnya jadi 3.800.000, berarti yang diterbitin berapa lembar nih? Sampai jadinya 4.100.000 ini jadi 4.010.000 jadi 3.800.000. Nah, berarti kan caranya 4.010.000 dikurang sama 3.800.000. Jadi yang diterbitin itu sebesar 210.000 lembar kayak gitu. Aduh, aku kasih ini deh persamaan. Issue sama dengan tambah treasury. Nah, ini untuk for your information aja ya. Jadi issue itu terdiri dari outstanding tambah treasury gitu. Nah, sekarang kita udah dapet nih treasury yang diterbitkan adalah sebanyak 210.000 lembar. Nah, berarti kalau kayak gini tinggal masukin costnya. Costnya di situ dibilang udah didapat belum? Nah, 52. Di situ dibilang 52. Oke. Nah, berarti kalau bisa gitu nominalnya tinggal dikali aja, cost dikali sama lembarnya. 10.920.000 dikali sama 50. 210.000 dikali 52 dapat 10.920.000. Nah, terus jangan lupa kita notes. Notesnya di mana ya? Nah, sini aja. Per tanggal 19 Maret kita punya dua kelompok treasury. Yang pertama ini, yang kedua ini. Yang kedua itu costnya 52, lembarnya 210. Ya. Waduh, kita pakai ini lagi, pakai apa namanya? Pakai lahannya si tanggal 22 Maret, gak apa-apa lah ya. Pakai ini, lahannya 22 Maret. Agak ke bawah dikit gak apa-apa. Kalian tahu kan ini informasi ini tuh punyanya tanggal 19 Maret ya. Gitu. Sekarang kita masuk ke 22 Maret. Jadi dibilang menerbitkan 20.000 lembar saham istimewa dengan harga 78 per lembar dan lembar saham biasa yang menyebabkan share premium ordinary berkurang. Nah, nih beda ya. Tadi itu di tanggal 11 Maret menyebabkan share premium bertambah. Di sini menyebabkan share premium berkurang. Nah, kalau misal kayak gini berarti kalau menyebabkan share premium berkurang, yang terjadi adalah kerugian. Kalau yang tadi di 11 Maret yang terjadi adalah keuntungan. Jadi diletakin di sisi kredit gitu. Nah, sekarang kita identifikasi dulu. Pertama, kita ini penambahan si share-nya dulu ya. Penambahan share-nya di sini dibilang nerbitinnya apa? Nerbitinnya 2, preference dan ordinary. Nah, berarti ada 2. Di sini udah diketahuinya lembarnya masing-masing. Kalau preference 20.000 lembar, kalau si saham biasanya 50.000 lembar. Nah, kita kasih gini ya, diketahui di soal, tidak perlu bingung. Terus tanggal 22 Maret sini dibilang menerbitkan, berarti menerbitkannya dia memperoleh duit dong. Kalau misalnya dia di sini nggak diketahui memperoleh apa, berarti dia memperolehnya duit, cashnya bertambah. Terus di sini dibilang share capital preference dan share premium share capital ordinary. Jadi karena dia nerbitinnya 2. Nah, terus untuk yang si share premium dulu nih, share premium udah jelas-jelas dia di sini dibilang berkurang. Kalau share premium yang berkurang, berarti dia udah jelas-jelas dia di sisi kredit untuk debit untuk yang premium ordinary-nya. Nah, untuk yang preference-nya nih, kita perlu lihat lagi. Si preference harga pasarnya berapa? 78 lebih kecil daripada parnya si preference 80. Nah, kalau harga pasarnya itu lebih kecil daripada si par, yang terjadi adalah kerugian penerbitan. Jadi harus letakin di sisi debit. Nah, secara logikanya gimana sih? Secara logikanya nih, harga yang sebenarnya kalian saham preference tuh 80.000. Nah, begitu dijual di pasaran harganya cuma 78.000. Rugi dong, karena cash yang kalian terima pasti lebih kecil daripada harga saham preference yang sebenarnya
perusahaan kalian gitu. Itu secara logika ya. Tapi secara hitungan kalau kalian mau tahu itu adalah di debit atau di kredit, untung atau rugi ya dari membandingkan harga pasar dan harga par gitu. Nah sekarang kita mau isi satu persatu akunnya yang udah pasti kita tahu apa dari yang ini dua dulu, karena dua ini pasti pakai lembar yang diterbitkan dan par itu udah pasti ada karena kita udah nulis ini. Untuk ordinary berarti 50.000 dikali sama parnya 50 dapat 7.500, preferensi juga sama 20.000 dikali sama parnya 80. Nah untuk yang si premium ordinary nya udah diketahui nih berkurang 100.000, kita tinggal masukin deh 100.000. Untuk yang preference perlu kita hitung karena untuk menghitung si premium preference itu adalah dari selisih dari yang par dan si pasar dikali sama selisih pasar dan par atau par dan pasar sama aja dikali sama si lembarnya, dapat nanti 40.000. Tadi kan yang aku bilang di sini nih mana ya, bukan. Nah di sini kan selisih antara pasar dulu dan par kan, nanti didapat hasilnya ini 300.000. Tapi kalau di sini selisihnya yang duluan depan ini adalah si par, lalu si pasar di belakangan. Nanti hasilnya ada lagi nih. Sebenarnya kalian nanti kalau misalnya nyarinya itu adalah pasar duluan baru di belakang par, hasilnya kan minus ya. Nah minus itu sebenarnya adalah penanda kalau misalnya itu adalah kerugian atau letakannya di sisi debit. Tapi sebenarnya bisa aja kalian nanti langsung par dikurang sama pasar. Jadi kalau misalnya kalian mau nanti misalnya pasar dikurang par sama aja, nanti hasilnya itu adalah minus. Kenapa minus? Itu menandakan nanti peletakannya di sisi debit terjadi kerugian gitu ya. Gak usah bingung nanti, kamu mungkin nanti bingung kalian di sini kok pasar dikurang par, kalau di sini par dikurang pasar. Itu tuh sebenarnya itu cuma menandakan nanti kalau misalnya kalian di sini pasar dikurang par hasilnya min, sama aja nanti hasilnya yang menandakan kalau itu di sisi debit. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau minus ya berarti par dikurang pasar gitu. Itu ya penjelasannya. Untuk yang di cash kalian tinggal selisih aja gitu, ini tinggal dijumlahin, ini jumlahin, pasti nanti hasilnya lebih gede di sisi ini, nanti tinggallah selisihnya di sisi cash gitu ya. Udah paham lah ya cara untuk selisihnya. Berarti cash yang diterima atas penerbitan adalah 3.960.000 gitu ya. Sekarang kita masuk ke 28, ini udah 22. 28 di sini dibilang, sebentar ya, 1 menit. Oke, kita lanjut untuk yang transaksi yang tanggal 28 Maret. Ini 28 Maret penjualan saham treasury. Penjualan saham treasury itu kan apa? Penerbitan cash, ada cash, habis itu ada treasury share gitu ya. Sebelum nominal kita masukin dulu nih lembarnya yang dijual berapa treasury. Yang dijual adalah 100.000. Bentar dulu, jangan diinin dulu deh, biar kalian tidak bingung. Gini ya, treasury kita bakal berkurang, tapi yang dijual itu 100.000 ya, 100.000. Nah kita perlu lihat untuk ini terakhir itu per tanggal 19 Maret kita punya dua kelompok treasury yang harganya 50, yang harganya 52. Nah di sini kita mau menjual sebanyak 100.000 lembar. Nah berarti yang pertama kali keluar haruslah yang ini nih, yang harganya 50. Nah tapi yang harganya 50 ini dia tidak mencukupi 100.000 lembar, makanya kita harus mengambil dari treasury share kelompok yang kedua yang harganya 52 rupiah. Kita ngambil berapa? Ngambil 60.000 lembar gitu. Nah gitu, sekarang kita masukin. Jadi untuk yang ini tuh untuk kita ngitung yang ini ya, untuk yang cost, untuk yang nominal, untuk yang akun treasury. Nah untuk yang cashnya gimana? Untuk yang cashnya kita tinggal sebenarnya nih, bentar nih ya, kita dulu deh.
kayak kan bingung. Nah gini ya, nah tadi kan aku udah jelasin karena kita mau 100.000 lembar, kita ngambilnya itu dari yang tadi itu pertanggal 19 Maret 40.000 dari sini, jadi habis ya yang treasury share 50. Nah sisanya 60.000 nya kita ambil dari yang harganya 52 gitu, paham ya? Nah berarti kalau gitu cashnya adalah 100.000. Ini kalau kalian bingung di formula bar ini kenapa ditambah-tambah, sebenarnya bisa aja langsung 100.000 dikali 51 rupiah. Ini kok nggak konsisten ya mata uangnya. Oke, abaikan aja ya. Di atas rupiah, di bawah dolar ya, nggak apa-apa, abaikan. Nah ini sebenarnya bisa nih 100.000 lembar langsung, atau kalau kalian mau ikut yang di sini ya berarti 40.000 tambah 60.000 sama aja itu dikali 51. Nah itu untuk mengisi akun cashnya. Nah gimana untuk mengisi akun treasury share-nya? Pakai cost. Nah pakai costnya itu dia campur antara cost yang 50 dan antara cost yang 52. Gimana caranya? Yang costnya 50 dikali sama 40.000 tambah sama yang costnya 52 dikali sama 60.000, nanti dapat hasilnya 5.120.000. Nah kayak gini kan selisihnya di mana? Selisihnya di sisi kredit. Nah selisihnya di sisi kredit, di sisi debit, sorry. Di sisi debit kalian perlu tahu nih, tadinya kan kalau misalnya kalian yang udah pernah aku jelasin di kelas atau di kelas, kalau kalian mau mencatat akun share premium di sisi debit, harus kalian pastikan bahwa, nah ini juga 22 juga kayak gitu ya, sama, harus kalian pastikan bahwa kalian punya saldo share premium yang mencukupi ya. Selisihnya berapa nih di debit? Selisihnya adalah 20.000 ya, 20.000. Tapi kalian lihat, kalian punya nggak saldo share premium treasury? Di sini nggak ada ya. Nah tapi selama jurnal yang kemarin-kemarin kalian udah pernah nyatat share premium treasury kan? Ada nggak dia saldo share premium treasury di sisi kredit? Nah ada, dia punya saldo cadangan tuh punya keuntungan 440.000. Nah berarti di tanggal 28 Maret ketika kalian terjadi kerugian penerbitan penjualan treasury, di sini kalian bisa nutup pakai akun share premium treasury sebesar 20.000 karena kalian punya keuntungan treasury share yang udah pernah kalian bukukan sebanyak 440.000, masih bisa cukup untuk menutupi kerugian di tanggal 28 Maret sebesar 20.000. Sebenarnya begitu juga dengan yang tanggal 22 Maret yang ini nih teman-teman. Kalau misalnya kalian mau mencatat akun premium itu di debit, kalian harus pastiin akun share premium preference kalian dan share premium ordinary kalian itu cukup. Cukupnya itu maksudnya adalah kalian punya saldo itu minimal segini. Preference lihat 40.000. Nah, punya lah ya. Di sini masih banyak share premium preference dia. Share premium ordinary juga dia ruginya 100.000. Dia masih banyak lah di sini akun keuntungan 3.200.000. Berarti nggak masalah. Nah, yang jadi masalah ini si share premium treasury yang tadinya dia belum punya nih akun share premium treasury. Ya, tapi seiring berjalannya waktu di jurnal dia ada nambah akun share premium treasury keuntungan 440.000. Jadi kita bisa nambah di sini. Jadi kita bisa menutup kerugiannya pakai share premium treasury. Gimana kalau misalnya kita sama sekali nggak punya saldo share premium treasury di kredit? Berarti ini harus dicatat di akun return earnings gitu ya. Oke, semoga dipahami ya. Kalau nggak bisa dipahamin boleh PC di WA gitu. Nah, sekarang kita bikin notes dulu ya, seperti biasa. Per tanggal berapa nih? Per tanggal 28 Maret. Punya satu kelompok treasury karena yang kelompok 50 udah habis. Sekarang kita punya yang kelompoknya 52. Setelah kita ambil 60.210 nya jadi tinggal 150 ya, 150 tuh. Enggak sih, ya kan? Ya. Jadi kita cuma punya satu kelompok treasury share. Nah, sekarang kita masuk ke 29. Sini dibilang memperoleh uang 17.850.000 dengan dari hasil penerbitan saham biasa. Nah, berarti gini adalah nambah cash, terbitin saham share capital,
Nah, sini dulu informasinya nambah berapa? 350.000 lembar ordinary. Itu sini bilang memperoleh uangnya langsung kita masukin. Nah, share capital ordinary-nya kita pakai angka par kali sama 350.000 dapat 17.500.000. Nah, selisihnya di mana? Di sisi kredit. Terjadi share premium ordinary di sisi kredit sebesar 350.000 selisihnya ya. Gampang ya ini. Sekarang kita masuk ke 31 Maret, memperoleh laba. Kalau laba itu kita langsung bikin jurnal income summary pada RE sebesar labanya. Kalau misalnya terjadi kerugian tinggal dibalik aja, simpel ya. Nah, terus di sini dibilang kita selain bikin jurnal, kita harus membuat yang namanya statement of financial position parsial untuk equity section per tanggal 31 Maret 2023. Nah, caranya sebelum kita masuk ke gedein dulu ya. Sebelum kita masuk ke statement of financial position parsial yang di sini, ya kita perlu mencari lembar saham untuk masing-masing share atau saham. Kenapa? Karena kita mau mengisi yang di sini nih. Nih, sini untuk authorized-nya nggak usah diubah-ubah ya. Ini issued dan sini. Nah, sekarang kita mau cari dulu nih untuk yang issued dan outstanding preference. Jadi untuk preference issued dan outstandingnya itu sama ya. Aduh, ini aku matiin dulu aku. Nah, untuk yang issuednya kita dapat sebesar 1.500.000 lembar. Dari mana? Untuk preference gampang, lebih gampang daripada yang si ordinary. Caranya adalah tadi kan kita punya saldo awal ya preference 1.500, 1.150.000, tinggal tambahin sama si penerbitan preference yang ada di samping-samping jurnal ini, yang preference aja ya. Ingat yang preference doang. Ya, ini selalu nambah karena kita cuma nerbitin, nggak ada yang ngurang-ngurangin gitu. Coba selalu nambah, tambah 200, tambah 100, 1.000, tambah 30.000, tambah ini, nanti didapat hasilnya adalah 1.500.000 lembar. Nah, untuk issued untuk ordinary kita ada dua, yang namanya outstanding dan yang namanya si issued. Ordinary kita punya dua, issued dan outstanding. Untuk issued itu cara nyarinya lebih gampang ya. Issued cara nyarinya lebih gampang karena tinggal dari yang ini ordinary yang di sini di saldo awal ditambahin sama yang ada ordinary-nya, ordinary doang, treasury nggak usah. Berarti ordinary gitu. Ordinary sampai yang di bawah gitu ya. Nanti didapat issued-nya itu sebesar 4.450.000. Jadi untuk issued ini adalah gabungan daripada si outstanding dan treasury gitu. Jadi dia tidak menyertakan lembar treasury. Untuk yang ya. Untuk yang si outstanding itu, kita cara nyarinya sebenarnya ada banyak cara. Yang pertama itu kita nyarinya ada 3 cara ya. Ada 3 cara untuk yang cara pertama nih. Kita kasih tahu dulu hasilnya itu 4.300.000. Untuk cara yang pertama, caranya dari nih saldo awal ordinary dikurang sama treasury ditambah sama ordinary ya, terus kalau ada treasury-nya kalau treasury-nya plus dikurang, kalau treasury-nya minus ditambah gitu sampai bawah gitu. Itu cara pertama ya. Cara kedua itu adalah sama kayak yang problem 5 kita kemarin nih. Nah, caranya gini nih. Dari kita coba ya. Dari issued yang di sini, ini dari outstanding ya. Issued yang di sini dikurang sama treasury share yang di sini. Terus ketika ada treasury share di bawah sini, di treasury share yang di sini kita kalau kurang ditambah, tambah dikurang. Ini kan plus ya, berarti dikurang ini
dikurang ini 120.000, terus ditambah yang minus, tambah ini lagi, terus dikurang yang plus, terus itu ditambah yang minus. Nah, kita lihat hasil sama apa enggak? Nah, 4.300 kayak gitu. Cara kedua. Cara ketiga adalah dari sini nih, issued dikurang atau ditambah treasury share. Nah, berarti untuk cara ketiga kita perlu nyari dulu nih si treasury share-nya yang kita punya, baru kita sisihin gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu treasury share kita punya berapa. Nah, ini kita udah gampang nih buat ngisi treasury share, karena kita tinggal ngambil dari angka yang informasi yang udah kita bikin di terakhir treasury share 28 Maret. Itu enaknya ketika kalian udah bikin notes di samping. Jadi untuk treasury share sisa yang kelompok 52, nilainya 52, berarti ini habis, ini kosong, yang sisanya adalah yang 52 sebesar 150.000 lembar. Nah, terus untuk yang tadi kan aku bilang untuk share outstanding-nya ada 3 cara. Cara ketiganya adalah selisihin issued dengan treasury share. Ya, tadi kan aku bilang di sini persamaannya adalah issued sama dengan outstanding ditambah treasury share. Maka kalau misalnya kita pindah luasin si treasury-nya ke kiri, berarti outstanding sama dengan issued dikurang treasury, kan? Gitu kan? Berarti issued dikurang sama treasury 150.000, dapat hasilnya 4.300.000. Nah, dari ketiga cara itu bebaslah kalian mau milih yang mana, cara yang ini, apa yang ini, senyamannya dan segampangnya kalian aja gitu ya. Nah, ini untuk pengertiannya nih. Si issued-nya adalah seluruh share yang pernah diterbitkan perusahaan dan beredar di masyarakat. Untuk issued-nya si ordinary adalah seluruh share yang pernah diterbitkan perusahaan. Kalau yang outstanding adalah share yang beredar di masyarakat. Karena yang preference ini dia dua, ada issued dan outstanding, itu sama 1.500.000. Nah, tinggal untuk yang ini, berarti kan kita issued dan outstandingnya 1.500.000, kita masukin di sini 1.500.000 issued. Gini. Terus untuk yang ordinary issued-nya itu 4.450.000. Untuk yang outstandingnya 4.300.000 gitu ya. Nah, untuk cara nyari nominalnya gimana nih? Tinggal gampang, par kali issued. Parnya berapa? Lihat di sini nih, 80 sama 50. Berarti 80 dikali sama issuednya 1.500 dapat segini. Terus juga parnya dikali sama issuednya dapat segini. Atau cara lain, bisa kalian dari soal tadi kan capital preference 92 juta ditambahin dengan akun share capital preference yang ada di jurnal. Ini share capital preference, semuanya ditambahin, nanti hasilnya bakal sama aja kayak gini. Kalau misalnya kalian hitungnya bener, pasti hasilnya sama. Terus untuk yang capital ordinary juga sama. Bisa pakai cara par kali issued, atau bisa 175 juta ditambah sama seluruh akun dari capital ordinary ditambah, nanti hasilnya pasti adalah si 222.500.000. Nah, untuk si capital premium, share premium itu caranya sama kayak yang tadi aku jelasin. Nah, dari yang akun sini nih 200 diselisihkan, ditambah atau dikurangkan ya. Ingat, ditambah atau dikurangkan. Gak semuanya ditambah. Nih, ada yang ditambah, ada yang dikurang. Ditambah itu ketika apa? Ditambah itu ketika share premiumnya di sisi kredit. Nih, di sisi kredit ditambah-tambah ya. Gimana kalau yang share premiumnya di debit? Dikurang. Jadi jangan asal tambah-tambah. Kalau bisa di debit dikurang ya. Nanti hasilnya adalah 2.060.000. Nah, premiumnya juga sama. Dari yang sini 3.200.000 ditambah dan dikurang. Bukan ditambah doang. Ditambahnya ketika apa? Ditambahnya ketika share premiumnya di kredit, dikurang ketika share premiumnya di debit. Nih, itu ya. Ini di kredit berarti ditambah. Ini di debit berarti dikurang gitu ya. Nanti didapat. Jangan sampai miss ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Misalnya di 29 Maret ada premium,
tapi kalian lupa masukin ke perhitungan. Nanti hasilnya, nanti soalnya ngaruhnya ke ini nih, ngaruhnya ke totalnya sini, total equity-nya. Kenapa bakal salah kan? Untuk premium treasury-nya, nah ini share premium treasury-nya kan karena berhubung dia di sini nggak ada nih, ya nggak ada saldo awal di sini, jadi kalian langsung nambahin aja yang ada di jurnal. Yang ada di jurnal di kredit tadi itu nih 450.000 dikurang. Kenapa dikurang? Karena dia share premium treasury yang kedua di sisi debit 20.000 itu ya. Nanti didapat itu sebesar 420.000. Nah, return earnings-nya dari di soal 450 juta ditambah. Kenapa ditambah? Karena dia membukukan keuntungan di akhir. 10.500.000. Gimana kalau misalnya di sini nih di 28 Maret di sini ada return earnings. Nah, berarti dia di debitnya, karena dia di debit return earnings, nanti dia dikurang. Di sini dikurang. Itu sama kayak problem 5 kita kemarin kalau nggak salah. Ya, di problem 5 kemarin. Coba dipelajari lagi di problem 5. Karena di ini nggak ada akunnya, karena aku putihin. Ya, jadi kalian cuma pelajarin problem 5. Di problem 5 itu dia ada pengurangan karena ada journal return earnings gitu. Nah, untuk treasury share kan tadi kita dibilang di sini sisa yang 52 rupiah, terus lembarnya 150.000. Nanti tinggal dikali aja 52 kali 150.000 dapat hasilnya adalah segini. Jangan lupa sebagai pengurang ya treasury share-nya, terus tinggal ditotalin deh semuanya dapat segini. Nah, begitu pembahasan problem 8 kita, masih gampang ya. Cuman butuh ketelitian aja di sini. Ya, di sini mah gampang di jurnalnya kan. Terus juga butuh ketelitian di sini. Kan? Butuh ketelitian juga di sini. Gitu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh PC, boleh nanya langsung di kampus kalau ketemu. Berarti kita ini pertemuan terakhir ya. Ini video aku terakhir mungkin di materi UTS. Sampai jumpa di pertemuan yang UAS. Semoga nilai UTS kalian bagus-bagus, amin. Dinilai dosen juga bagus-bagus, amin. Sampai jumpa kembali guys, bye-bye.